Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kondisi rupiah setelah hasil Pilpres Amerika Serikat menunjukkan Donald Trump kembali terpilih untuk mengisi kursi kepresidenan periode kedua. Menteri Keuangan melihat kemenangan Trump dalam Pilpres Amerika Serikat menimbulkan dampak signifikan pada pasar keuangan global, tak terkecuali pada rupiah. Sri Mulyani memaparkan, nilai tukar rupiah sempat menguat hingga bulan Oktober tahun 2024, bahkan mencapai Rp15.200 per dolar Amerika Serikat, USD. Kini nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kemenkeu, Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Secara keseluruhan, depresiasi nilai tukar rupiah mencapai 2,68%. Namun, Sri Mulyani juga mencatat bahwa kinerja rupiah masih relatif baik jika dibandingkan dengan negara-negara G7 dan G20 lainnya. Sri Mulyani pun menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan terus dipantau dan dikelola dengan cermat hingga akhir tahun. Kami berharap perekonomian tetap terjaga dalam posisi yang positif hingga akhir tahun. Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober tahun 2024 mencapai Rp2.247,5 triliun atau 80,2% dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024. Untuk kinerja APBN hingga Oktober tahun 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.247,5 triliun, yang berarti 80,2% telah dikumpulkan, dengan kenaikan 0,3% dibandingkan Oktober tahun 2023. Sri Mulyani menjelaskan, dari sisi belanja negara, APBN telah membelanjakan Rp2.556,7 triliun atau 76,9% dari pagu. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 14,1% secara tahunan. Jika dilihat dari pertumbuhannya, belanja negara ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 14,1%. Dan ini memberikan dampak positif pada perekonomian, paparnya. Bendahara negara itu melanjutkan, defisit APBN per Oktober tahun 2024 tercatat sebesar Rp309,2 triliun atau setara dengan minus 1,37% terhadap produk domestik bruto, PDB. Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, sebesar 2,29% dari PDB. Defisit akhir Oktober tercatat Rp309,2 triliun atau minus 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih rendah dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah disepakati bersama DPR, jelasnya. Sri Mulyani menyampaikan bahwa keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp97,1 triliun. Keseimbangan primer positif, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN, yaitu defisit yang direncanakan sebesar 2,29% dari PDB, pungkasnya. Sri Mulyani sebut rupiah tertekan usai Trump menang Pilpres Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat berdampak pada pasar keuangan global, termasuk Indonesia. Salah satu yang terdampak adalah nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah menguatnya dolar Amerika Serikat usai Trump menang Pilpres Amerika Serikat 2024. Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah memang sempat menguat hingga Oktober tahun 2024 lalu, bahkan menyentuh level Rp15.200 per dolar Amerika. Namun, sentimen global membuat kurs rupiah kini melemah. Terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, indeks dolar mengalami penguatan,
sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung dalam minggu ini mengalami tekanan, ujarnya dalam konferensi pers APBN kita di Kementerian Keuangan. Seperti Kanada mengalami depresiasi mata uang sebesar 4,46%, peso Filipina sebesar 5,69%, dan won Korea Selatan sebesar 6,79%. Jadi Indonesia relatif masih cukup baik dari sisi nilai tukar kita, kata Sri Mulyani. Ia menambahkan, tren penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve memang memberikan sentimen positif bagi rupiah. Namun kondisi politik Amerika Serikat ternyata berdampak lebih kuat, sehingga rupiah melemah. Kemenangan Trump dalam Pilpres Amerika Serikat juga berdampak pada keluarnya aliran modal asing dari pasar surat berharga negara, SBN. Hingga tanggal 6 November tahun 2024, tercatat terjadi aliran modal asing yang keluar dari pasar SBNRI sebesar 4,12 triliun. Padahal hingga Oktober tahun 2024, sempat terjadi aliran modal asing masuk sebesar 14,98 triliun rupiah dari pasar SBN. Kondisi keluarnya modal asing tersebut menyebabkan imbal hasil atau yield dari SBN Indonesia meningkat ke level 6,7% setelah pada Oktober tahun 2024 trennya sempat menurun. Alhasil, saat ini selisih atau spread antara yield SBN tenor 10 tahun dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury tenor 10 tahun pun semakin rendah. Walaupun Fed Fund Rate mengalami penurunan, tapi counter sentimen terhadap politik di Amerika Serikat, terutama dari sisi terpilihnya Trump dan outlook terhadap federal budget, memberikan dampak yang berbeda terhadap US Treasury, tutup Sri Mulyani. Sri Mulyani sebut kemenangan Trump di Pilpres Amerika Serikat juga pengaruhi harga minyak dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kemenangan Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 bakal berdampak pada pergerakan harga minyak dunia di masa depan. Ia menjelaskan, salah satu hal yang menarik perhatian dari kondisi politik Amerika Serikat terkini adalah perbedaan pandangan antara Trump dengan Joe Biden, Presiden Amerika saat ini, terkait permasalahan perubahan iklim. Donald Trump itu dari sisi isu perubahan iklim sangat berbeda dibandingkan Presiden Joe Biden. Donald Trump untuk komitmen penurunan CO2, terutama dari energi, itu tidak mengikuti seperti yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden. Perbedaan pandangan antara Donald Trump yang didukung Partai Republik dengan Biden yang berasal dari Partai Demokrat itu, diyakini Sri Mulyani bakal berdampak pada kebijakan terkait energi dan perubahan iklim sehingga mempengaruhi harga minyak dunia. Ini tentu akan memberikan dampak, baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap tren ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change, perubahan iklim, maupun energi, ucap dia. Seiring dengan perbedaan latar belakang partai, Sri Mulyani juga menilai, kemenangan Trump akan menimbulkan banyak perubahan kebijakan di Amerika Serikat, tak hanya dari sisi energi, tapi juga ekonomi dan politik internasional. Beberapa perubahan kebijakan yang berpotensi terjadi usai Donald Trump resmi menduduki kursi Presiden Amerika Serikat, yakni terkait ekspektasi penurunan pajak korporasi dan adanya ekspansi belanja. Kemudian terkait potensi kenaikan tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan Amerika Serikat, terutama barang-barang yang berasal dari China. Selain itu, kemungkinan arah kebijakan yang mendorong gencatan senjata.